Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu sudah menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan yang saya lakukan, yaitu saya akan mengimbaskan pengetahuan saya atau materi yang sudah saya terima dalam pendidikan guru penggerak angkatan 10, yaitu tentang budaya positif. Lanjut. Ya walaupun kita sudah kenal, saya akan memperkenalkan diri. Walaupun kita sudah kenal, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Adrian Susanto, calon guru penggerak angkatan 10, Kabupaten Lampung Tengah, dari SD Negeri 3 Mujidayu. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Nah, di budaya positif ini ada 6 konsep inti yang harus kita ketahui, kita sebagai guru. Nah, di sini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Nah, di sini ada 6 konsep inti. Yang pertama adalah disiplin positif. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, dari keenam konsep inti ini nanti akan saya paparkan satu persatu dari masing-masing konsepnya. Lanjut, Bu. Tadi yang pertama adalah konsep inti disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif di sini adalah upaya seseorang dalam mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi disiplin positif ini harus bisa dilaksanakan oleh siswa atau peserta didik kita dari dalam diri mereka, bukan dari dorongan orang lain, tetapi dari dalam diri mereka sendiri. Apakah tujuan disiplin positif itu? Nah, di sini tujuannya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini Nah, motivasi intrinsik ini yang seperti sudah saya sebutkan tadi, motivasi dari dalam diri peserta didik sendiri, bukan dari luar atau ekstrinsik. Yang dari luar itu seperti apa? Ya misalnya anak-anak itu melakukan disiplin positif karena ingin mendapatkan imbalan atau
atau ingin mendapatkan hadiah, mendapatkan pujian. Itu merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi yang kita harapkan adalah siswa kita melakukan disiplin positif ini sesuai dengan hati mereka sendiri, keinginan mereka sendiri. Baik Bu, lanjut. Nah, dalam menerapkan disiplin positif itu ada 6 karakter atau nilai-nilai kebajikan. Beberapa institusi atau organisasi pendidikan di bawah ini telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ibu pasti tidak asing kan dengan 6 karakter profil pelajar Pancasila. Nah, yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini karakter yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Siswa itu diharapkan bisa mandiri tanpa tergantung oleh orang lain. Kemudian berkebinekaan global. Selanjutnya bergotong royong. Nah, ini pasti setiap guru menerapkan anak-anak selalu bergotong royong, bekerja sama, baik itu dalam hal yang sederhana, misalnya piket kelas. Itu kan pasti kita selalu terapkan untuk mereka melakukan kerjasama supaya pekerjaannya juga cepat selesai. Kemudian kreatif. Yang terakhir bernalar kritis. Nah, 6 karakter ini merupakan nilai-nilai kebajikan dalam penerapan disiplin positif. Lanjut Bu. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi perilaku manusia? Pernahkah ibu-ibu melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Untuk mendapatkan hadiah? Untuk mendapatkan uang? Nah, itu merupakan motivasi perilaku manusia. Karena kita ingin dipuji, ingin diberi hadiah, ingin diberi imbalan, ingin diberi uang, itu motivasi. Tapi motivasi itu merupakan motivasi yang tidak kita harapkan sebetulnya. Nah, yang kita harapkan adalah mereka melakukan sesuatu itu atas dorongan dari diri mereka, bukan dorongan dari luar. Untuk motivasi perilaku manusia yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya anak-anak kita kan kalau dia melakukan sesuatu yang baik, itu mereka untuk menghindari hukuman. Misalnya seperti saat upacara, kita ada peraturan kalau tidak memakai atribut lengkap, topi, dasi, ikat pinggang, sepatu warna hitam, mereka harus berdiri sendiri, ya, berdiri sendiri di luar barisan dari teman-temannya. Nah, anak-anak itu pasti memakai atribut lengkap saat upacara. Mereka tujuannya supaya apa? Supaya tidak dihukum, betul. Nah, jadi motivasi yang pertama ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Motivasi yang paling rendah ini, karena mereka takut dihukum. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini di sini orang melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Nah, motivasi ini juga bersifat eksternal. Tadi sudah saya singgung pada sebelumnya. Motivasi eksternal ini yaitu tadi
anak ingin mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan pujian dari gurunya. Saya mau nyapulah kelas supaya dipuji oleh gurunya. Saya mau berangkat pagi supaya dipuji oleh gurunya. Itu merupakan sebuah motivasi perilaku manusia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu tingkatan yang kedua. Nah, kemudian yang selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi perilaku yang ketiga ini adalah motivasi impian kita sebagai guru, supaya anak-anak itu bisa menghargai diri mereka sendiri. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, dorongan dari diri mereka sendiri, bukan dari luar. Selanjutnya, Bu. Nah, yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Target dari pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini adalah seluruh warga sekolah, baik guru ataupun peserta didik. Kenapa semua warga sekolah? Untuk yang keyakinan sekolah itu biasanya kan kita ada peraturan sekolah. Nah, peraturan sekolah itu yang dulu memang kita hanya membuat peraturan itu sendiri tanpa ada campur tangan atau usulan dari guru lain. Jadi untuk keyakinan sekolah ini, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu semuanya harus dilakukan oleh semua guru, semua siswa ataupun warga sekolah. Bagaimana membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, ini yang akan kita bahas, yang akan saya bahas dulu. Yang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu saat kita akan membuat keyakinan kelas atau menyepakati keyakinan kelas di kelas masing-masing, itu kita berperan sebagai fasilitator saja. Kenapa kok gurunya sebagai fasilitator? Karena keyakinan kelas ini akan sepenuhnya dilakukan oleh siswa. Maka siswa-siswa kita lah yang harus membuat keyakinan kelas itu sendiri. Bagaimana caranya? Anak-anak atau peserta didik kita ajak bermusyawarah untuk membuat keyakinan kelas ini. Yang pertama, kita buat atau kita berikan sebuah kertas kecil, kemudian kita bagikan ke sejumlah peserta didik kita. Mereka kita berikan arahan, anak-anak kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, silakan kalian buat keyakinan kelas atau keyakinan diri kalian di kertas yang sudah Pak Guru atau Bu Guru bagi. Nah, nanti setelah ditulis dikumpulkan lagi ke depan. Nah, itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, kita sebagai guru akan memilah dan memilih mana keyakinan kelas yang sudah ditulis oleh peserta didik kita, atau ada yang sama atau ada yang kurang pas kata-katanya, itu kita pilih dan kita pilah. Selanjutnya yang ketiga, kita tuliskan keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh siswa. Setelah
kesepakatan itu, setelah kesepakatan itu sudah ditulis semua, kita ajak peserta didik kita untuk menyepakati, atau kita tanyakan dulu, anak-anak, apakah keyakinan kelas yang sudah kita tulis ini bisa kita sepakati atau ada yang ingin mengganti atau menghapusnya? Nah, seperti itu. Jadi jangan kita paksakan anak-anak, ini keyakinan kelas harus kita sepakati, jangan seperti itu. Jadi kita buat keyakinan kelas itu sesuai dengan keinginan anak dan harus disepakati bersama. Selanjutnya, dalam pembuatan keyakinan kelas itu ada ketentuannya. Nah, ketentuan yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian, ketentuan yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, ini biasanya kalau dalam peraturan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu merupakan kalimat positif atau kalimat negatif itu? Kalimat negatif, karena ada kata tidak boleh. Itu merupakan kalimat negatif. Seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu merupakan kalimat positif. Jadi dalam membuat keyakinan kelas itu harus menggunakan kalimat positif, tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Tidak boleh, dilarang, itu merupakan kalimat negatif. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas itu tidak boleh banyak-banyak, sampai 15, 20 tidak boleh. Jadi maksimal 7 lah, 7 atau 6, supaya anak-anak kita atau peserta didik kita bisa ingat, oh ini keyakinan kelas kita, oh ini yang harus kita lakukan. Jadi mereka kalau lebih dari 10 itu juga mereka akan susah untuk mengingatnya. Kemudian yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi disesuaikan dengan kondisi sekolah atau kondisi kelas kita. Yang pada umumnya misalnya membuang sampah pada tempatnya, kemudian mengikuti kegiatan belajar dengan tertib, masuk kelas berbaris sebelum masuk kelas, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, itu contohnya yang dapat dilakukan oleh siswa itu di kelas. Kemudian yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan. Jadi dalam pembentukan keyakinan kelas itu tidak hanya guru, tetapi siswa atau semua siswa berkontribusi di dalamnya. Mereka mencurahkan pendapatnya, Pak, seharusnya ini keyakinan kelas kita, atau Pak, ini keyakinan kelas saya. Nah, nanti dari misalnya 20 anak, dari 20
keyakinan yang anak-anak tulis itu kita gabungkan jadi satu dan kita pilih yang sama, ya, dan kita pilih yang kalimat yang tidak pas, dan kemudian nanti baru disepakati. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, keyakinan kelas ini tidak tetap. Misalnya semester ini kita buat keyakinan kelas sudah. Nah, kemudian di semester berikutnya, oh ini ada perubahan perilaku anak, ya, perubahan perilaku anak. Nah, itu mungkin nanti bisa ditambahkan lagi keyakinan kelas yang lain. Berikutnya, nah yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu pasti memiliki kebutuhan dasar. Ketika seorang peserta didik melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, nah nilai-nilai kebajikan tadi yaitu karakter, 6 karakter dari profil pelajar Pancasila, atau melanggar peraturan, hal itu disebabkan karena mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi mereka melakukan suatu kesalahan atau dia melanggar keyakinan, itu pasti ada penyebabnya. Di sini ada studi kasus. Pak Sukarman adalah guru kelas 6. Beliau sedang bingung menghadapi ulang salah satu peserta didiknya yang bernama Fauzi. Teman-teman Fauzi itu sering mengeluh bahwa Fauzi sering meminta paksa bekal makan siang teman-temannya. Jika ibu-ibu menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan ibu-ibu lakukan, dan kira-kira apa alasan Fauzi melakukan hal tersebut? Coba, apa yang akan ibu lakukan jika ibu-ibu menemui salah satu peserta didik ibu yang seperti Fauzi? Baik, Bapak. Ya, silakan Bu Eni. Baik, Bapak, menurut saya secara pribadi apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi peserta didik saya yang bernama Fauzi itu, yang pertama saya menanyakan kepada anak tersebut kenapa tidak membawa bekal. Kemudian setelah mengetahui sebabnya, alasannya apa, kemudian saya akan memberi pengarahan kepada anak-anak yang lain bahwa apa salahnya kita berbagi gitu kan. Jadi tidak perlu Fauzi itu sampai memaksa gitu. Jadi lebih baik kita memberi daripada kita meminta gitu sih. Jadi aku melakukan pendekatan dari Fauzi sama teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Bu Eni. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Eni. Nah, jadi jawaban Ibu Eni adalah menanyakan kepada anak tersebut mengapa melakukan hal itu, dan kemudian melakukan memberikan arahan kepada teman-teman Fauzi untuk bisa berbagi. Ya, itu jawabannya bagus Bu. Nah, ada yang lain? Saya Bapak, terima kasih. Kalau menurut saya yang pertama itu menegur dulu si anak tersebut, Fauzi itu tadi, supaya tidak usah merebut makanan temannya. Apabila dia mau minta, bilang aja, tidak usah merebut. Kemudian yang pertama itu tadi kita menegur, dan yang kedua kita bilang sama teman-temannya itu supaya itu tadi bisa berbagi, jangan sampai pelit gitu kan ya. Iya. Terima kasih.
Terima kasih Bu atas jawabannya. Tepuk tangan untuk Bu Dani. Nah, jadi dari jawaban Ibu Heni dan Ibu Dani itu sudah benar. Tapi biasanya kita sebagai guru, biasanya ya Bu ya, kita langsung memarahi. Pada umumnya seorang guru langsung memarahi anak tersebut. Kenapa kamu kok selalu minta makanan temanmu? Nah, biasanya seperti itu. Dalam kebutuhan dasar manusia ini, seorang anak, seorang peserta didik melakukan suatu kesalahan itu pasti ada penyebabnya. Selanjutnya kita akan membahas 5 kebutuhan dasar manusia yang menjadi penyebab dari perilaku seorang peserta didik atau perilaku manusia. 5 kebutuhan dasar manusia itu, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Tadi seperti yang kasus Fauzi, mungkin si Fauzi ini ingin memenuhi kebutuhan dasarnya yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu ya bisa makan, minum, tempat tinggal, itu merupakan kebutuhan bertahan hidup. Kenapa Fauzi meminta bekal secara paksa kepada teman-temannya? Karena dia lapar, ya mungkin lapar. Karena dari rumah belum sarapan, nggak dapat sangu. Nah, akhirnya dia meminta bekal paksa, ya, meminta bekal teman-temannya secara paksa. Selanjutnya, kebutuhan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Ini kebutuhan untuk diterima ini adalah kebutuhan, misalnya seorang anak ingin menunjukkan bahwa anak itu sebenarnya ada di kelas itu, tapi teman-teman atau guru yang lain itu tidak menganggapnya dia nggak ada, menganggap bahwa anak itu tidak ada. Karena apa? Karena perilakunya yang memang mungkin sebelumnya terkenal dengan anak yang kalau kata teman-temannya nakal. Nah, itu bisa menjadi penyebabnya. Kemudian kebutuhan yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Sebelumnya anak-anak atau teman-temannya itu menganggap bahwa salah satu temannya itu tidak memiliki kemampuan sama sekali karena dari perilakunya yang mungkin menyimpang atau sering membuat teman-temannya jengkel. Jadi teman-temannya itu menganggap bahwa anak itu tidak memiliki kemampuan sama sekali, hanya bisa membuat masalah. Biasanya seperti itu. Jadi kita sebagai guru harus bisa mengakui kemampuan dari setiap peserta didik kita. Karena kan setiap anak itu pasti memiliki kemampuan masing-masing sesuai dengan kemampuan yang ada dalam diri mereka, atau apa namanya itu, bakat, ya. Jadi kita harus bisa mengakui kemampuan peserta atau semua peserta didik kita. Jangan sampai ada yang anak ini nggak punya kemampuan, jangan. Jadi kita harus mengakui semua kemampuan peserta didik kita. Kemudian kebutuhan yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Terkadang anak, seorang peserta didik itu dia merasa bosan jika kegiatan pembelajaran yang dilakukan
dilakukan oleh guru hanya seperti itu saja, menjelaskan, memberi tugas. Siswa biasanya seperti mereka di dalam kelas membuat gaduh, atau kita saat menjelaskan anak itu tidur, itu mereka sebenarnya ingin merasa bebas, ya, ingin merasa bebas, kebutuhan akan pilihan. Pak, saya bosan, atau Bu, saya bosan, kita belajar seperti ini aja di dalam kelas. Kita berikan pilihan kepada anak didik kita. Yuk kita belajar di mana? Kalau di dalam kelas itu bosan, kita bisa belajar di luar, di halaman sekolah, di bawah pohon, atau di perpustakaan, itu bisa. Jadi kita memberikan pilihan kepada mereka yang membuat peserta didik kita merasa nyaman saat belajar. Kemudian kebutuhan yang terakhir adalah kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan untuk merasa senang ini bisa kita lakukan dengan menggunakan berbagai cara atau metode dalam mengajar. Bisa menggunakan